senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hikmat Pagi yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami anugerah yang besar untuk dapat menikmati pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Cik Peti yang nantinya akan membawakan firman, dan biarlah firman yang akan kami dengar ini dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Sertailah kami ya Bapa, agar setiap hidup kami itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini ialah keyakinan Musa. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Bekti Oktavia. Bacaan diambil dari Bilangan 12 ayat 13 yang berbunyi demikian. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa telah belajar banyak tentang Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak lama setelah peristiwa di Mara, Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 26, ia kembali menyaksikan karya Yehova Rafa dalam diri kakaknya perempuan Miriam. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang benar demikian yang terjadi. Hal itu rupanya memicu timbulnya niat mereka untuk memberontak terhadap pimpinan Musa sebagai nabi pilihan Tuhan. Bilangan pasal 12 ayat 1 dan 2. Sehingga Tuhan yang tidak menyukai sikap mereka dan murka di dalam Bilangan 12 ayat 8 sampai 9, kemudian menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Bilangan 12 ayat 10. Atas permintaan Harun yang mengakui dosa yang mereka perbuat dalam kebodohan, Bilangan 12 ayat 11 sampai 12, maka Musa yang lembut hatinya kemudian berseru dalam doa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Bilangan 12 ayat 13. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, kembali berkarya. Ia mendengar seruan doa permohonan Musa dan berkenan turun tangan menyembuhkan Miriam dari penyakit kusta yang dideritanya, meskipun tidak dengan seketika. Tuhan dengan sengaja lalu membiarkan Miriam tetap menanggung penyakit kustanya selama 7 hari. Dikucilkan keluar tempat perkemahan untuk menghukum dosanya. Bilangan 12 ayat 14. Selanjutnya dalam peristiwa matinya bangsa Israel karena dipagut ular-ular tedung sebagai hukuman atas dosa mereka, Bilangan 21 ayat 4 sampai 6, Musa kembali berdoa kepada Tuhan yang kembali menunjukkan kuasanya untuk menyembuhkan dan membuat bangsa Israel tetap hidup meskipun dipagut ular-ular berbisa. Bilangan 21 ayat 8. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perjalanan iman yang panjang dan berliku, Musa akhirnya memiliki keyakinan teguh bahwa Allah yang ia sembah adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Itulah sebabnya tanpa ragu Musa mengagungkan nama Tuhannya dengan mengumandangkan nyanyian. "Lihatlah sekarang,
bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ulangan 32 ayat 39. Musa memiliki keyakinan teguh bahwa Allahnya adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bagaimana dengan ibu bapak, saudara-saudari sekalian? Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk segala sakit penyakit. Jikalau baik dalam pemandangan Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti memberikan kesembuhan dan pemulihan. Oleh sebab itulah biarlah kami di dalam segala situasi dan kondisi apapun, termasuk jikalau Tuhan izinkan kami sakit, kami tetap menaruh harap percaya kepada Tuhan, tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak semestinya, tetapi kami menyerahkan segala keberadaan kami kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberikan kesehatan dan juga pemulihan yang sempurna. Karena Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan juga akan memberkati untuk saudara-saudara seiman dimanapun berada. Untuk tetap terus menaruh percaya dan harap hanya kepada Tuhan. Terlebih ketika mengalami sakit penyakit, tidak berputus asa, tetapi terus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Yakin jikalau baik dalam pemandangan Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan pemulihan. Kalaupun belum, Tuhan memberikan kesabaran. Kalaupun tidak, kita dimampukan untuk menanggung segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dengan segala keberadaan diri kami, diri kita semua. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dan kami percayakan hari ini dengan seluruh rangkaian aktivitas kami, biarlah ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami, Allah penyembuh kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Petrus dari unit usaha pemberdayaan kesehatan masyarakat. Jadi hari ini kami mengadakan pengukuran kaki palsu dalam rangka melanjutkan program pemberian kaki palsu bagi klien yang membutuhkan kaki palsu. Jadi tujuan pengukuran pada hari ini adalah memastikan bahwa apa yang akan kami berikan kepada klien-klien kami ini tepat guna, tepat sasaran untuk keperluan dan kepentingan mereka. Pada hari ini kami mendatangkan 2 klien, yang satu berasal dari Pucang Gading dan yang satu berasal dari Jambu, tapi lebih dekat wilayahnya dengan Sumowono. Dan mereka berdua antusias sekali untuk datang pada hari ini untuk mengukur kaki palsu yang akan kami berikan untuk mereka. Perkenalkan, saya Noel dari Pusat Rehabilitasi Yakum Jogja. Di kesempatan hari ini, saya dan tim melakukan proses pengukuran kaki palsu dalam acara program Biji Sawi Yakum. Nah, untuk proses pengukurannya sendiri, kami melaksanakan asesmen atau pemeriksaan ulang kepada klien yang sudah memakai kaki palsu, dan proses selanjutnya adalah pencetakan serta pengukuran kaki palsu yang digunakan untuk klien yang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan klien untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, untuk proses selanjutnya kita memproduksi kaki palsunya. Setelah kita produksi, lalu kita fittingkan kepada klien supaya betul-betul fit dan tepat penggunaannya untuk sehari-hari. Ya, salam sehat selalu dan salam jumpa dengan Biji Sawi. Kebetulan hari ini tadi kita melakukan pengukuran untuk 2 klien
biji sesawi dalam program 1000 kaki palsu, dan hari ini tadi ada Pak Ramadan sama Pak Supardiono. Nah, sedikit cerita, Pak Ramadan ini dia sekarang profesinya adalah penjajah mainan keliling gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kadang-kadang dia juga mangkal di sekolah maupun di acara-acara kayak pasar malam gitu. Sedangkan Pak Supardiono ini dia adalah seorang sopir truk, tapi lebih banyak kuli bongkar pasir dan kerikil gitu. Nah, dua orang ini sama-sama kepala keluarga, tulang punggung keluarga, tetapi semangat mereka untuk menyambung hidup, meneruskan nafkah itu sungguh luar biasa. Apapun kondisinya, mereka tetap berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. Uluran tangan kita membantu mereka melangkah untuk membangun masa depan. Ayo kita wujudkan mimpi mereka, karena setiap langkah begitu berharga. Mari ambil bagian dalam program 1000 kaki palsu dari Yakum melalui aksi Paskah GKI Karangsaru. Persembahan aksi Paskah dapat dikumpulkan di kotak kolekte maupun transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.